Halo kawan-kawan Akadongan semuanya, selamat sore, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 11 April tahun 2021. Kita sekarang ada satu tempat namanya Marshy Point. Jadi Marshy Point ini seperti ini sebenarnya, seperti rawa-rawa, ya kan? Kalau di Indonesia namanya rawa-rawa kan, di Indonesia kan. Seperti rawa-rawa, tapi oleh pemerintah Maryland dikelola sedemikian rupa menjadi sebuah park gitu. Jadi tempat yang bagus lah untuk ini, untuk jalan-jalan sambil menikmati alam, menikmati air, menikmati suara-suara kodok, burung, jangkrik. Juga ini ya, awal sudah mulai memasuki inilah spring. Jadi temperatur itu udah mulai menghangat gitu. Jadi orang itu udah mulai keluar lah dari rumahnya masing-masing untuk ya menikmati outdoor activities gitu. Tadi pulang gereja, kita kan rencananya mau makan tadi kan di satu restoran. Kita pergi ke restoran yang pertama tadi, ada namanya Bonchon kan. Bonchon itu kayak semacam restoran Korea kan. Itu fried chicken gitulah. Fried chickennya Korea, tapi penuh gitu loh. Penuhnya itu dalam pengertian kan masih ada social distancing gitu kan. Jadi masih ada batasan maksimum capacity itu masih diterapkan oleh pemerintah Maryland gitu. Jadi tadi semua kursinya udah terisi gitu kan, kursi yang boleh diduduki gitu. Lalu kita pindah ke restoran yang lain, namanya Corner Bakery gitu, sama juga. Jadi maksimum capacity-nya belum berubah, tapi orang udah mulai makan di luar gitu loh. Akhirnya kita pindah lagi ke restoran yang lain, ada restoran Vietnam, baru kita bisa duduk. Jadi begitulah sekarang di sini. Jadi orang udah mulai keluar rumah, tapi batasan-batasan COVID itu masih berlaku. Jadi agak ini juga jadinya ya. Jalanan sudah mulai padat gitu, tapi fasilitas-fasilitas itu masih dibatasi gitu. Ya kira-kira begitulah ya Maya. Ini saya kasih lihat nanti sama kawan-kawan view di depan kita ya. Nah ini view yang ada di depan kita sekarang. Jadi ini yang sebelah kiri kita ini seperti rawa-rawa kan. Jadi lalang-lalangnya itu seperti itu dia. Jadi tumbuh dari air gitu ya. Dan ini jumlahnya banyak sekali gitu. Makanya daerah ini tuh dibilang Mars gitu kan. Jadi lalang-lalang seperti ini yang tumbuh dari air itu banyak sekali ya. Tuh di sepanjang sana itu semua begitu tuh Mars semua itu. Ya, videonya seperti ini. Jadi Mars ini sebenarnya airnya ini air rawa gitu. Air rawa itu apa sih? Air payau kan. Air payau, jadi pertemuan antara air tawar dan air asin gitu. Disitulah tumbuhnya si Mars ini. Jadi di tempat-tempat seperti ini juga orang udah mulai banyak itu ya, kayaking. Tuh ada orang kayak main kayak gitu kan. Terus udah ada juga yang ini olahraga boat, main boat gitu. Sudah mulai beraktivitas mereka. Kita baru sekali ini ke tempat ini. Dapat infonya dari teman saya namanya Hilman. Jadi minggu lalu dia kesini, lalu dia kasih tahu saya coba pergi ke Marshy Point katanya gitu. Lalu kita kesini sekarang. Lumayan lah untuk ini, untuk mengademkan diri, menenangkan pikiran, merenung. Satu ini sebenarnya topik diskusi ini sebenarnya udah sering sekali kita bahas. Iya, jadi di video-video yang sebelumnya juga
kita udah sering membahas topik yang satu ini, bagaimana orang Amerika ini mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencintai nature sejak mereka dari kecil gitu. Jadi tadi kita kan selama perjalanan ini kita bertemulah dengan beberapa keluarga gitu ya yang membawa anaknya. Ada yang masih digendong lagi. Jadi yang digendong mamanya di punggungnya gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu, hanya untuk sekedar membawa anaknya jalan-jalan gitu kan, menikmati alam. Dan itu akan diteruskan pasti oleh si anak itu keturunan berikutnya gitu kan. Tapi sebenarnya tadi kita diskusi itu mungkin bagian dari ini juga ya, bagaimana orang Amerika ini mengajarkan anaknya itu untuk tidak menjadi orang-orang yang apa istilahnya itu, konsum gitu. Jadi nggak menjadi orang-orang yang apa ya istilahnya, kalau orang Indonesia apa sih? Jadi bukan berbelanja, jadi apa istilahnya itu? Ya konsumerisme lah. Iya, konsumerisme kan. Jadi secara otomatis anak-anaknya itu nggak jadi anak-anak yang konsumerisme gitu kan. Jadi mereka membawa anaknya itu ke tempat-tempat seperti ini kan. Tempat-tempat seperti ini kan free gitu, gratis, nggak ada bayar apa-apa gitu kan. Mereka cukup bawa sandwich dari rumahnya gitu kan. Lalu mereka piknik ke tempat-tempat seperti ini, mereka makan, udah semua senang gitu. Jadi ya hiburan murah meriah juga lah. Nah itu tadi, ya kan sebenarnya itu kan bagian dari secara tidak langsung sebenarnya keluarga itu jadi menghemat kan, karena mereka tidak perlu misalnya ke shopping mall, makan di restoran-restoran di shopping mall, lalu shopping. Sebenarnya tujuannya hanya makan gitu kan, tapi karena ada di shopping mall, lihat kiri kanan akhirnya belanja, akhirnya jadi tumbuh jiwa konsumerisme itu gitu. Mungkin ini pengamatan kami ini mungkin terlalu terlalu mengada-ngada mungkin, tapi kalau saya lihat mungkin ada sedikit lah gitu ininya, poinnya gitu, ya kan. Jadi karena mulai dari kakek-kakek gitu kan di sini udah opung-opung gitu, mereka masih pergi gitu ke tempat-tempat alam terbuka seperti ini. Artinya kan itu kan bukan satu jadinya kan bukan satu tren gitu, tapi sudah merupakan gaya hidup gitu, lifestyle gitu, yang udah mereka dapatkan sejak mereka kecil gitu. Kalau tren itu kan sebenarnya kan dia akan hilang dalam suatu saat, itu namanya tren ya kan. Jadi dia oke, dalam masa tertentu dia lagi peak gitu, tapi lama-lama turun gitu loh semangat orang untuk mengikuti tren itu kan. Ya namanya juga tren, ada ups and down-nya. Tapi kalau udah lifestyle itu dia udah di dalam blood-nya gitu. Jadi udah sejak kecil gitu ya, orang tuanya udah membawa mereka ke tempat-tempat terbuka seperti ini. Otomatis itu terus akan mereka bawa kan sampai mereka besar, dewasa, sampai tua gitu. Dan itu berlanjut kepada keturunan-keturunan berikutnya gitu. Jadi mungkin itu yang kita absen lah gitu. Ya di Indonesia hal-hal seperti itu kita absen. Ya kayak saya dulu lah waktu saya kecil gitu kan, saya hampir gak pernah lah gitu. Ya nggak ada juga. Iya. Memang. Dibawa bapak saya misalnya atau mama saya masuk ke hutan ya kan. Hutan mana mau dimasukin di Medan sana, nggak ada kan. Alam itu tidak ada. Kalaupun ada misalnya kayak Ancol, semua berbayar. Jadi orang yang tidak mampu ya berat juga untuk menikmati fasilitas-fasilitas seperti itu. Hampir, karena yang gratis yang dari pemerintah nyaris tidak ada. Yang dikelola swasta akhirnya semuanya harus berbayar. Kalau di sini semuanya dikelola oleh pemerintah, makanya gratis dan banyak sekali. Di sekitar rumah kita aja banyak banget park-park yang trail-trail yang belum pernah kami datangi. Salah satunya ini Padahal cuman 18 menit dari rumah, dekat sekali. Yang lebih dekat dari ini pun ada lagi. Dan banyak gitu dan ya. Dan banyak banget gitu, nggak terjalani semuanya. Ya itulah, jadi kadang-kadang ya itu salah satu lagi mungkin kawan-kawan ya, perbedaan hidup di Amerika ini ya. Hidup di Amerika, hidup di negara maju,
bagaimana pemerintah Amerika itu komitmennya terhadap pelestarian alam itu sangat tinggi sekali, komitmen mereka. Itu dana yang mereka gelontorkan setiap tahun untuk environment, untuk nature, itu untuk habitat seperti itu banyak, besar sekali jumlahnya. Jadi serius mereka untuk mempreserve itu loh, mempreserve alam itu mereka sangat serius gitu. Mereka nggak main-main itu. Jadi secara tidak langsung itu dirasakan oleh masyarakat gitu kan. Jadi kalau misalnya pemerintah mempreserve alam gitu kan, preserve itu kan berarti kan dijaga alam itu. Jadi alam itu dijaga keasliannya, dijaga ininya supaya tidak terkontaminasi, ya kan, tidak terkontaminasi oleh ulah-ulah manusia kan. Jadi semacam beberapa kali ya kita ya pergi ke park-park gitu. Jadi kalau danau-danau yang kecil itu boatnya itu hanya boleh adalah boat-boat yang menggunakan baterai. Jadi bukan gas, bukan bukan bensin gitu atau solar gitu. Tapi kalau misalnya dia danau terbuka ke laut lepas atau mungkin secara area dia udah luas gitu, itu boleh gitu kan yang menggunakan bensin atau solar. Tapi danau-danau kecil gitu, itu boatnya itu hanya pakai baterai, tenaga baterai. Itu tujuannya apa? Supaya air danaunya itu tidak terkontaminasi kan oleh buangan si bensin itu gitu. Ya begitulah mereka. Jadi diterapkan peraturan gitu dan masyarakat mematuhi peraturan itu gitu. Jadi ya terjaga lingkungannya. Ya begitulah pelajaran-pelajaran sederhana yang didapat di sini gitu ya. Rindu kita hal-hal seperti itu bisa ada di Indonesia gitu. Jadi nature itu dijaga, dipelihara ya kan. Jadi dari kecil kita itu orang Amerika ini udah dididik gitu loh untuk menjaga alam gitu. Mereka itu kan orang Amerika ini bilangnya ya, by the book ya. By the book. Jadi mereka itu udah diatur gitu loh. By the book apa sih by the book? Jadi perilaku mereka itu sudah by the book gitu. Jadi udah ada rule-nya. Ya kan, ada rule-nya yang sejak kecil mereka itu udah tahu, ya kan? Oh, tidak boleh begini, tidak boleh merusak alam. Tidak boleh. Karena kan sudah diajari dari kecil. Ya makanya, jadi by the book lah ya kan itu. Jadi peraturannya udah jelas gitu. Kalau tinggal diikuti aja peraturan itu gitu. Nah itu menjadi bagian dari hidup. Ya jalan lagi. Udah pulanglah kami kalau gitu. Oke lah, pulanglah kami ya. Bye bye. Angkatan, jadi ya nggak mesti naik gunung atau yang susah-susah. Pokoknya di mana ada hutan-hutan kecil atau lahan-lahan kosong, rame-rame jalan-jalan. Sudah mulai lah ya. Sudah mulai mengikuti gaya yang kembali ke alam. Sama lah dengan misalnya kayak lari, sepeda, itu kan sudah mulai di Indonesia kan. Baguslah kalau gitu. Semoga tetap bisa dipertahankan lifestyle seperti itu. Asal jangan semua hutan-hutan yang habis dibabat untuk rumahan. Iya, itu makanya tadi aku bilang. Ya kan? Seperti misalnya di Bogor itu masih banyak lahan kosong, asal jangan lama habis untuk rumahan, untuk Komersil. Itulah hidup ya.